Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Beberapa orang prajurit segera membopong tubuh Rangga Lampitan, sedangkan Rudra Bondo bergegas mendekati tubuh Temenggung Aryo Banyak yang tergeletak. Dengan cermat diperiksanya tubuh itu. Sudah tidak kurasakan adanya denyut nadi. Darah meleleh dari mulutnya dan tidak ada nafas lagi. Hei, orang-orang Kediri, menyerahlah kalian semua. Tidak ada gunanya kalian bertahan. Pimpinan kalian, Tumenggung Aryo Banyak telah mati. Aryo Banyak mati. Aryo Banyak mati. Aryo Banyak mati. Aryo Banyak mati. Kediri kalah. Kediri kalah. Aryo Banyak mati. Gampang menang. Mana Kertajaya? Mana Kertajaya? Suruh turun di medan peperangan. Hei, orang-orang Kediri, kalian semakin terdesak. Lihatlah kenyataan. Kalian semakin terdesak. Pimpinan kalian Tumenggung Aryo Banyak telah mati. Merenunglah, wahai prajurit Kediri. Untuk apa kalian membela Kertajaya yang tidak menghormati para suci, para Brahmana? Hah? Untuk apa? Kalian renungkan itu. Menyerahlah. Kami akan memperlakukan dengan baik. Kami tidak akan menganggap kalian sebagai musuh. Marilah kita bahu-membahu meruntuhkan Kediri, membuat sebuah tatanan baru, sebuah Kediri yang gemaripah Kertaraharja. Renungkan itu, prajurit Kediri. Hidup Banten! Hidup Banten! Ya, hidup Banten! Pengaruh pidato yang diucapkan oleh Senopati Rudra Bondo di sela-sela medan peperangan itu ternyata berakibat sangat dahsyat. Kematian Tumenggung Aryo Banyak telah menyebabkan mereka harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka demikianlah, para prajurit Kediri itu mengambil berbagai sikap. Ada yang memilih bertempur sampai mati, ada yang melarikan diri, dan kemudian ada yang menyerah. Kepada yang menyerah, Senopati Rudra Bondo menggunakan mereka untuk mempengaruhi yang lain. Dan kemudian Rudra Bondo segera melaporkan kepada Rangga Lampitan yang keadaannya semakin baik. Bagaimana keadaan Kakang? Aji Lepur Saketi benar-benar luar biasa. Dadaku serasa akan bengkak, Rudra Bondo. Bagaimana dengan medan pertempuran? Keadaan berkembang seperti yang kita harapkan. Prajurit Kediri semakin morat-marit. Sebagian melarikan diri, sebagian menyerah, dan sebagian lagi masih memiliki harga diri. Kita terus menggilasnya. Sudah pagi kah saat sekarang? Hampir. Pastikan keadaan dapat segera dikuasai dan kita segera memasuki kota raja. Baik, Kakang. Itulah sebabnya, Kiai. Kalau kau tidak nurut dengan kata-kataku, kalau kau tidak mau tidur, tidak keluyuran di luar,
kau tidak akan terkena batuk. Aku ini sudah tua, Nyai. Sudah uzur. Batukku ini bukan karena aku berada di luar rumah. Batuk memang sudah menjadi langganan orang tua. Sudah tahu begitu, kau berada di luar rumah, Kiai. Banyak yang sedang aku renungkan, Nyai. Ngiras tirakat sambil mempertajam penglihatan batin. Aku sedang melihat ke arah mana wahyu keraton bakal jatuh, Nyai. Kau orang kecil, Kiai. Untuk apa kau ikut-ikutan memikirkan hal itu? Apakah kalau aku ini orang kecil, lalu tidak boleh ikut memikirkan keadaan toh, Nyai? Beberapa hari ini, aku melihat pertanda-pertanda aneh. Aku melihat lintang kemukus, Nyai. Aku sendiri yang melihat benda itu berada di langit sebelah timur. Anehnya, ketika aku tanyakan kepada orang lain, mereka tidak melihatnya. Padahal menurut kepercayaan, apabila ada bintang yang mempunyai ekor itu di langit, itu pertanda sebuah malapetaka yang menyangkut banyak orang akan terjadi. Turunnya pagebluk, penyakit. Jalmo moro jalmo mati. Artinya kehidupan datang, maka ia mati. Pagi sakit, besoknya mati. Malam sakit, siangnya mati. Pagebluk itu namanya. Dan ternyata isyarat itu benar, Nyai. Aku tidak melihat adanya pagebluk, Kiai. Pagebluk itu tidak kuartikan seperti yang baru saja kuuraikan itu, Nyai. Tetapi perang yang sedang terjadi sekarang ini. Lihatlah, Nyai. Jauh di sana itu, api menjilat-jilat. Nampaknya beberapa rumah telah dibakar. Peperangan telah meletup. Mataku ini sudah lamur. Bagaimana aku bisa melihatnya? Aku tidak melihat apa-apa, Kiai. Api menjilat-jilat di mana-mana, Nyai. Kelihatan jelas dari sini. Asalnya jelas dari kota raja. Para penjara dari Tumapel itu mungkin sedang membakar istana atau membakar rumah penduduk. Dan kira-kira saja, Nyai, namanya juga peperangan. Pasti banyak mayat-mayat bergelimpangan. Perang, Nyai. Lintang kemukus itu menandai peristiwa ini. Mungkin malapetaka ini masih awalnya. Belum yang sebenarnya, Nyai. Jika orang-orang Tumapel itu menang, dan ternyata mereka adalah segerombolan orang-orang liar, mungkin kita yang sudah tua ini ikut dilarak ke alun-alun. Sebenarnya lah, ketika perang sedang terjadi, namun orang sibuk memikirkan nasibnya sendiri, tidak terperhatikan oleh siapapun. Di belahan langit sebelah timur telah muncul lintang kemukus yang cahayanya tidak terlalu terang, tetapi ekor bintang itu nampak jelas menjauhi arah matahari. Pagi menjelang fajar, perimbangan peperangan langsung berubah ketika pasukan yang dipimpin Rangga Lampitan dan Senopati Rudro Bondo telah memasuki kota raja dari arah utara. Pasukan Kediri yang masih dikendalikan oleh Tumenggung Murtiwandawa menjadi kocar-kacir. Pasukan Ganter akhirnya datang juga. Keadaan pasukan Kediri semakin parah dan tidak tertolong lagi. Sekarang saatnya Alengkati Raja telah ditelan bah pasukan kera yang tidak terhitung jumlahnya. Kumbakarna mengamuk. Kumbakarna mulai mengamuk. Kumbakarna sang senopati itu mulai menunjukkan geramnya.
Raman Maharaksasa, Kumbakarna. Pertempuran semakin menggila. Prajurit Tumapel bersama-sama Ganter menekan semakin keras kekuatan Kediri yang kian payah. Pasukan Kediri benar-benar kocar-kacir. Pemandangan yang mengerikan ketika pembantaian terjadi menumbuhkan pesona luar biasa di dada Tumenggung Murti Wandawa yang tidak lagi merasakan dirinya sebagai Sakya Murti, tetapi lebih sebagai seorang raksasa dari Alengka Diraja, Kumbakarna. Dengan lamparan sebuah ajian sejenis gelap ngampar yang melontarkan teriakannya sampai ke sudut-sudut kota raja, Sakya Murti berteriak lantang. Hai para prajurit Kediri, dengarlah, ini aku Tumenggung Murti Wandawa. Kediri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Terserah bagaimana kalian memutuskan nasib kalian sendiri. Jika kalian menyerah, menyerahlah. Jika kalian ingin mempertahankan Kediri dengan nyawa kalian hingga titik darah terakhir, terserah kalian. Kalian semuanya telah terkepung. Pertimbangkan baik-baik. Dalam waktu yang bergerak menuju ke fajar yang kemerah-merahan di langit timur, warna candik kala yang seperti darah itu sendiri, perubahan berlangsung sangat cepat. Para senopati yang memimpin kelompok-kelompok prajurit segera mengambil keputusan. Banyak yang melarikan diri dari medan peperangan ketika memungkinkan dan mendapat kesempatan. Namun sebagian besar memilih meletakkan senjata karena mereka tidak melihat celah untuk meninggalkan arena pertempuran. Namun ada pula kelompok kecil yang masih mencoba bertahan, yang memilih mati daripada menyerah. Dengan mudah Ken Arok menumpas kelompok yang masih belum mau menyerah itu. Hingga ketika matahari telah terbit, perang telah berakhir. Bagaimana keadaanmu, Kirangga? Aku tidak kekurangan apa-apa, Ken Arok. Meski aku terluka pada bagian pinggang. Baiklah. Cerita lain nanti saja. Sekarang banyak hal yang harus kita kerjakan. Aku akan memasuki istana. Aku ingin menangkap Kertajaya. Aku akan memaksanya untuk maklumatkan kekalahan Kediri di hadapan rakyatnya. Ken Arok, ada sesuatu yang ingin kulaporkan. Ada apa di Pusari? Mungkin sangat menarik perhatianmu. Karena bukankah dalam beberapa waktu yang lewat, kau telah mengamuk medan pertempuran dan mencarinya, tidak juga kau temukan. Ia sekarang telah menampakkan diri. Tumenggung Murti Wandawa? Iya. Ia telah dikepung beberapa senopati pilihan. Aku akan melihatnya. Dengan langkah bergegas Ken Arok menuju tempat yang ditunjukkan oleh Senopati Diposari. Sebenarnya lah di sudut alun-alun sebelah utara, seseorang tengah menjadi pusat perhatian. Orang itu tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping, tidak juga mengenakan penyamaran prajurit rendahan, tetapi telah menggunakan pakaian serba putih. Sebuah keris ada di tangan kirinya, dan sebuah tombak yang berlandaian panjang, dan mata tombaknya kehitam-hitaman berada di sebelah kanan. Dia adalah Sakya Murti. Kediri telah kalah. Kediri telah jatuh. Berakhir nasib Kediri. Akan tetapi matahari di timur tetap akan bergerak ke barat. Muncul lagi keesokan harinya. Kenaro, ku minta kau jadi Ramawijaya. Lepaskan panahmu ke dadaku, dada Kumbakarna. Aku adalah Kumbakarna. Akan kubela Kediri dengan nyawaku. Akan kubela negeri yang porak-poranda ini dengan tumpahan darahku. Aku membela Kediri. Aku tidak membela Kertajaya. Ayo, Ken Arok. Cepatlah kau menampakkan diri. Segera lepaskan anak panahmu. Ini aku, Kumbakarna. Aku, Kumbakarna.
Ken Arok yang langkahnya diikuti oleh Diposari, Rudro Pondo, Angga Lampitan, serta beberapa pimpinan Tumapel dan Ganter berjalan semakin dekat. Dalam pada itu, seorang perempuan yang selama peperangan seperti mendapatkan tontonan yang menarik, memperhatikan apa yang tengah terjadi. Perempuan itu mengenakan ikat kepala. Orang-orang Tumapel dan Ganter yang baru saja menang perang, kalian akan menyaksikan sebuah tontonan yang menarik. Para prajurit segera menyibak memberi jalan ketika Ken Arok kemudian datang bersama beberapa orang yang mengikutinya. Seperti menyaksikan sebuah tontonan yang sangat menarik, semua pandangan tertuju kepada Sakya Murti, atau yang sangat terkenal dengan nama Tumenggung Murti Wandawa. Bukan main. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Paman Tumenggung Murti Wandawa. Dan pertemuan ini bukan karena aku berhasil menemukan Paman. Aku telah menjelajahi medan peperangan dari ujung ke ujung, namun tidak berhasil. Akan tetapi karena kemurahan hati Paman sendiri yang sudi menampakkan diri untuk menemuiku. Dalam gelar perang, ternyata aku bukan apa-apa dibanding Paman Murti Wandawa. Aku sampaikan rasa hormatku, Paman. Kau terlalu memuji, Ken Arok. Aku tidak memuji, Paman. Tetapi aku mengatakan keadaan yang sebenarnya. Kaulah yang luar biasa, Ken Arok. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi, hingga tidak masuk akal. Boleh aku melanjutkan kata-kataku, Paman Murti Wandawa? Berbicaralah. Kediri telah berakhir. Aku akan mengukuhkan berdirinya sebuah negeri baru yang aku beri nama Singasari. Sementara Kediri tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, melainkan suatu daerah yang mempunyai tingkatan sama dengan Pakuwon. Itulah Singasari, sebuah negeri yang baru yang diharapkan akan menjadi matahari terbit yang memberikan cahaya dan harapan baru. Akan kau jadikan apa Murti Wandawa di Singasari itu? Aku akan menempatkan Paman Murti Wandawa sebagai panglima perangku. Apa yang Paman tertawakan? Kau melihat apa yang aku genggam ini, Ken Arok? Di sebelah kiri adalah sebuah keris pusakaku yang aku andalkan, Kiai Kuda Ngerangin. Di sebelah kanan adalah sebuah tombak dengan landaian ala kadarnya, yang baru saja aku ambil dari medan peperangan. Namun mata tombaknya adalah senjata yang tidak bisa dianggap remeh. Dan kau lihat bagaimana pakaianku. Tenang. Semua prajurit, aku harap tenang. Ayo tenang, prajurit. Apa arti yang kau lakukan itu, Paman Murti Wandawa? Aku akan menjadi Kumbakarna. Ken Arok menyadari bahwa ucapan itu pasti yang akan keluar dari mulut Sakya Murti. Dengan tenangnya sambil tersenyum, Ken Arok mencoba melunakkan hati singa tua dari Kediri itu. Tidak ada gunanya, Paman. Paman tidak perlu terlampau mengedepankan harga diri yang berlebihan. Mari kita lupakan perang yang baru saja terjadi. Perang itu terasa sangat pedih, meninggalkan banyak luka. Apakah Paman masih akan menambahinya? Sayang, Ken Arok. Aku melihat pasukanmu adalah pasukan kera. Dan aku melihat wajahmu sendiri adalah wajah kera yang sangat buruk. Mungkin kau adalah Hanoman. Mungkin kau adalah Sugriwa. Aku tidak berwajah kera, Paman Murti Wandawa. Aku adalah manusia. Kalau begitu, berperanlah kau sebagai Ramawijaya. Maaf, Paman. Aku tidak menyenangi permainan seperti ini. Aku minta Paman bersedia memenuhi permintaanku. Tidak, Ken Arok. Aku akan mempertahankan negeriku yang akan dijarah ini dengan tumpahan darahku. Sekali lagi, Paman Murti Wandawa. Aku minta Paman mengendalikan diri.
Salah seorang teman kita mati. Seekor kera telah mati di tanganku. Hai, para kera yang buruk rupa. Ayo, lawanlah aku. Lawan aku. Ini aku Kumbakarna. Ayo. Ayo, bunuh saja orang itu. Dia telah membunuh kawan kita. Iya. Ia telah menyamakan kita dengan kera. Iya, kita bukan kera. Kita manusia. Ayo, bunuh saja. Ayo. Maka kembali pecah pertempuran, meski dengan warna yang berbeda. Walaupun tidak bisa disamakan dengan Ken Arok yang memiliki kemampuan kanuragan yang sangat tinggi, namun pada tataran kanuragan yang dimiliki oleh Sakyamurti adalah tataran yang cukup tinggi. Bagaikan banteng ketaton, Sakyamurti mengamuk. Ken Arok dililit kebimbangan. Dia justru menjadi serba salah ketika mengartikan Temenggung Murtiwan Dawa terlalu berat menyimpan permasalahan pribadinya dan ingin mengakhirinya dengan mencari kematian di medan pertempuran. Ken Arok membiarkan pengeroyokan atas Temenggung Murtiwan Dawa itu beberapa saat lamanya. Korban mulai jatuh. Ayunan tombak Murtiwan Dawa telah mengail nyawa. Sebuah permainan yang semakin menarik. Dengan meminjam tubuh orang itu, aku bisa melibatkan diri di dalam kekacauan ini. Ken Arok, kau akan merasakan kepalamu serasa akan retak. Uma Durga berada di sini, Ken Arok. Uma Durga yang pernah kau kecewakan. Kau lihat, Ken Arok, sebuah banjir darah yang jauh lebih mengerikan daripada peperangan yang baru saja kau gelar bakal terjadi di halaman istana ini. Satu dua korban berjatuhan. Setiap sambaran tombak yang tergenggam erat di tangan kanan Murtiwan Dawa berarti kematian. Sedangkan keris di tangan yang lain akan menuntaskan siapa yang berani menjangkau lebih dekat. Tetapi bukan berarti Murtiwan Dawa bisa berbuat seenaknya. Satu dua pula luka mulai menghiasi tubuhnya. Ken Arok masih diam terpaku di tempatnya. Melihat Ken Arok seperti kebingungan, Diposari segera melangkah mendekatinya. Ken Arok, kenapa kau biarkan? Menurutmu apa yang harus kulakukan, Diposari? Tentukan dulu, apa yang kau kendaki atas orang itu. Kau inginkan dia mati, kau bisa membunuhnya. Aku yakin kau dapat melakukan hal itu, karena kau mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi, Ken Arok. Orang itu aku kenal. Aku mengetahui banyak masalahnya. Yang kita saksikan adalah orang yang bermaksud bunuh diri. Jika demikian, kau bisa melumpuhkannya tanpa harus membunuhnya. Kau pun dapat melakukannya, Ken Arok. Baiklah, aku akan melumpuhkannya. Nah, berbuatlah sesuatu. Berhenti! Berhenti semuanya! Para senopati dan prajurit yang mengepung Murtiwan Dawa segera berloncatan mundur dan mengambil jarak dengan sikap mengepung rapat-rapat. Pakaian Sakyamurti yang lebih terkenal dengan sebutan Murtiwan Dawa telah bernoda darah di sana-sini. Warna merah yang membasahi warna putih pakaiannya terlihat kontras sekali. Dengan berdiri gagah dan tegak, Sakyamurti melintangkan tombak yang telah berpindah ke tangan kiri. Dan tangan kanannya kini memegang erat-erat kerisnya. Paman, aku akan melupakan apa yang telah Paman perbuat dengan membunuh beberapa orangku yang bergelimpangan ini. Aku melihatnya sebagai paman yang menyimpan masalah dan sedang bermaksud untuk membunuh diri.
Aku minta paman mengubah pikiran. Hadapilah aku, Ken Arok. Kalau kau tidak mampu melakukannya, kau seorang perempuan. Baiklah, paman. Aku akan melumpuhkanmu. Bunuh aku. Baiklah. Terjadilah apa yang akan terjadi. Matilah kau di tanganku, Ken Arok. Gila! Apa yang baru saja kau lakukan kepadaku? Kau bisa melukai dadaku. Sebentar lagi, kepalamu yang akan lepas dari lehermu. Dan mayatmu akan menjadi onggokan yang tidak berharga. Ken Arok benar-benar terkesima. Dia tidak mengira dalam serangan pertama itu Tumenggung Murtiwandawa bisa bergerak sangat cepat dan bahkan melukai dadanya. Darah merah meleleh. Ken Arok benar-benar terkejut. Dia bingung memikirkan bagaimana Tumenggung Murtiwandawa itu mampu melakukannya. Demikian juga dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tidak hanya Rangga Lampitan, Rudra Bondo, Diposari, namun juga para senopati dan segenap prajurit yang mengepung Tumenggung Murtiwandawa. Namun lebih dari itu, yang tidak kalah kaget adalah Sakya Murti sendiri. Sakya Murti mengamat-amati tombaknya, dan matanya melihat pada tombak ada darah yang segar, darah Ken Arok. Bukan main, benar-benar luar biasa. Gerakan paman demikian cepat dan tidak terduga. Paman bisa melukai dadaku hingga berdarah. Tidak pernah ada orang yang mampu melakukannya, tetapi paman Murtiwandawa telah melakukannya. Sebuah nilai yang luar biasa. Patut berbanggalah, Murtiwandawa. Orang pertama yang mampu melakukan hal itu kepadamu, Ken Arok. Tetapi bagiku, itu tidak berarti apa-apa. Baru sangat berarti bagiku jika aku bisa membunuhmu. Nah, bersiaplah dan jangan kau remehkan aku. Aku akan menyerangmu. Jika kau tidak mengelak, aku jamin putus lehermu. Gila! Kenapa? Aku pernah mendengar kebesaran nama paman. Dan ternyata yang aku lihat, nama itu jauh lebih besar lagi. Paman mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Pantas, itu rupanya yang menyebabkan paman mampu melukai aku. Semua mata memandang dengan tatapan mata yang tegang. Tanpa diperintah, di tempat itu telah terbentuk sebuah kalangan yang cukup luas untuk memberi keleluasaan bagi yang berperang tanding. Namun sementara itu, Ken Arok berdebar-debar. Ken Arok pernah mendengar Tumenggung Murtiwandawa memiliki kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Tetapi setinggi apapun kanuragan yang dimiliki oleh Tumenggung itu, pasti tidak akan melampaui dirinya. Tetapi ternyata dalam serangan pembuka, Tumenggung itu telah melukainya, dan dalam serangan berikutnya, Ken Arok dapat mengukur betapa dahsyatnya bobot serangan itu. Aneh sekali, dan ini merupakan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Aku pernah bertempur dengan Kisabalangit, orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang sangat dahsyat itu. Ilmu yang bagai mampu menghisap kanuragan lawannya untuk kemudian merampas dan memilikinya. Rupa-rupanya, bobot serangan paman Murtiwandawa tidak kalah dari Kisabalangit. Apakah memang benar demikian? Atau apakah orang ini telah menemukan guru baru yang membimbingnya mengalami loncatan kanuragan yang sedemikian jauhnya? Aku menjadi sangat penasaran. Aku ingin melihat apakah memang demikian. Hei, apa yang sedang kau renungkan, Ken Arok?
Paman membuatku penasaran. Baiklah, Paman. Aku justru tergelitik ingin menjajal sejauh mana kemampuan kanuragan yang Paman miliki. Kita berperang tanding, Paman. Kau tidak perlu melakukan hal itu. Kau bisa memerintahkan kepada segenap prajuritmu untuk mengeroyokku. Tidak perlu. Yang terjadi ini adalah sebuah perang tanding. Dengarlah, wahai kalian semua. Tidak aku perkenankan kepada siapapun untuk ikut campur dalam perang tanding ini. Meskipun seandainya aku kalah dan bahkan mati. Kalian dengar semuanya. Sebuah perang tanding akan segera terjadi, dan tentu menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Kalangan yang dibuat untuk yang berperang tanding semakin lebar, sementara yang datang untuk menyaksikan juga semakin banyak. Tidak seorang pun yang memperhatikan bahwa di antara para prajurit yang menyaksikan, bahkan ikut berdesakan dan berada di paling depan kalangan, terdapat seorang wanita yang berdandan laki-laki dengan kepala diikat secarik kain. Orang itu memperhatikan Tumenggung Murtiwandawa dengan seksama, dan bahkan ada kalanya mulutnya berkomat-kamit. Telah disiapkan sebuah arena kalangan yang cukup lebar untuk kita berperang tanding mengadu nyawa Paman Murtiwandawa. Nah, aku persilahkan Paman mendahului menyerangku. Baik. Dan pertempuran itu berlangsung dengan dahsyat serta amat mengejutkan. Ken Arok terperanjat karena ternyata Tumenggung Murtiwandawa mampu mengimbanginya. Sakyamurti sendiri heran mengapa dia bisa mengimbangi Ken Arok. Dan orang-orang yang pernah mengenal Tumenggung Murtiwandawa juga tidak habis mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Bukan main. Selama ini aku membayangkan tidak ada orang yang mampu mengimbangi Ken Arok. Ternyata Tumenggung Murtiwandawa memiliki kemampuan yang luar biasa untuk disejajarkan dengan Ken Arok. Benarkah kau berpendapat demikian, Diposari? Bukankah demikian kenyataannya, Kakang Rudobondo? Justru aku melihat adanya sesuatu yang aneh, Diposari. Sesuatu yang aneh? Apa maksudmu? Tanyakan kepada Kakang Ranggalampitan. Benarkah demikian, Tuan? Aku pernah akrab di suatu masa dengannya. Kami berselisih jalan setelah aku memutuskan meninggalkan Kediri dan membangun kekuatan di Ganter. Tumenggung Murtiwandawa adalah orang yang luar biasa. Seluar biasa Tumenggung Yudapaksa yang memiliki ilmu kanuragan tinggi pula. Namun nampaknya orang itu telah mengalami lompatan kanuragan yang sangat tinggi sehingga mampu mengimbangi Ken Arok. Jadi, dengan demikian ada yang aneh? Ya, aku sedang berpikir, apa kira-kira yang telah terjadi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.